Halo, berjumpa lagi dengan saya Syam dalam kesempatan Fundamental in 60 Second. Dan selamat tahun baru Imlek 2023 buat teman-teman yang merayakan. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Langsung di data yang pertama kita punya dari Cina, yang mana Bank Cina untuk saat ini Bank Nasionalnya itu libur sampai dengan hari Jumat. Yang mana itu juga berdampak terhadap pergerakan mata uang terutama atau khususnya untuk XAU atau emas. Kita bisa lihat bahwa pergerakan XAU bisa atau sudah mengalami penurunan walaupun masih dalam fase koreksi. Yang kedua, kita punya data dari Inggris, yaitu adalah manufacturing PMI dan service PMI, dan diprediksikan mengalami kenaikan atau positif pada tanggal 24 Januari tahun 2023 besok hari. Dan data ini akan atau cukup bisa menguatkan mata uang Inggris walaupun dalam fase yang masih cukup terbatas. Untuk data yang ketiga, masih di hari yang sama jam 21.45 kita punya data PMI tapi dari Amerika. Data ini pun diprediksi akan mengalami kenaikan atau positif pada besok hari dan akan berpotensi untuk menguatkan mata uang dolar Amerika walaupun masih dalam skala yang cukup terbatas. Dan selanjutnya kita punya data dari New Zealand, yaitu CPI atau Consumer Price Index, dan ini diprediksikan akan mengalami penurunan daripada yang sebelumnya, yang mana ini bisa cukup melemahkan mata uang New Zealand atau dolar New Zealand. Dan untuk data yang selanjutnya kita punya data dari Aussie atau Australian Dollars, yaitu CPI, masih data yang sama yang dirilis pada quarter per quarter dan years per years. Data ini diprediksikan akan mengalami kenaikan dan berpotensi untuk menguatkan mata uang dolar Australia. Dan data yang selanjutnya kita punya dari Kanada, yaitu adalah kebijakan moneter. Biasanya data ini juga cukup berpengaruh tinggi karena di hari yang sama kita juga akan melihat ada perilisan suku bunga yang baru. Bila mana suku bunga akan dinaikkan, maka kemungkinan mata uang dolar Kanada biasanya akan menguat. Dan prediksinya untuk saat ini mata uang Kanada bisa cukup menguat terhadap dampak dari news tersebut. Kenaikan yang diperkirakan untuk overnight rates untuk Kanada yaitu 25 basis poin, dan ini memang bisa cukup memberikan dorongan atau power untuk dolar Kanada untuk bisa menguat dengan skala yang cukup besar. Dan untuk data yang selanjutnya di hari Kamis kita punya advance GDP atau Gross Domestic Product untuk Amerika, dan diprediksi untuk GDP Amerika saat ini diprediksikan akan mengalami kenaikan atau positif, dan ini tentu saja bisa menguatkan mata uang dolar Amerika dan dengan skala yang lebih besar dibanding dengan yang sebelumnya. Dan untuk data yang terakhir kita punya PCE atau Price Index dari Amerika, dan data ini juga bisa cukup menguatkan dolar Amerika dan memberikan dorongan yang lebih untuk dolar Amerika bisa menekan beberapa mata uang yang lain termasuk untuk emas. Sekian untuk data di minggu ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa manfaatkan peluangnya dan sampai jumpa lagi dengan saya Syam di kesempatan Fundamental in 60 Seconds selanjutnya. Bye bye.